Shao pun mencoba kabur dari mereka sambil tertawa-tawa. Setelah cukup lama, dia pun berhasil keluar dari taman kebun obat dan akhirnya bisa menggunakan kekuatan hartanya lagi. Tapi begitu juga dengan monster-monster lainnya. Dan pengejaran pun terus terjadi. Kali ini mereka menggunakan kekuatannya untuk mengejar Shao. Shao pun terus menghindar dan melemparkan batu dewa agar mengganggu pengejaran mereka. Dan adu kekuatan pun terjadi, menyebabkan ledakan yang cukup kuat dan mementalkan mereka. Shao pasti tak bisa mengalahkan mereka dan lebih baik kabur saja. Shao pun mengeluarkan rune penyusutan tanah. Mereka yang menyadari itu secepatnya berusaha menghentikannya. Tapi serangan mereka tak ada yang mengenainya sama sekali dan akhirnya Shao berhasil kabur. Setelah itu dia pun sampai ke area terlarang Tianku. Shao bingung, tempat apa ini? Ini tentu bukan Gunung Huaguo. Masalahnya rune mereka hanya tersisa 2 kali. Tapi Shao akhirnya menyadari kalau tempat ini adalah area terlarang Taiku. Tulang-tulang di sana berasal dari orang-orang suci kuno. Dan pastinya banyak harta kuat di sini. Tapi tiba-tiba terjadilah goncangan yang menunjukkan kalau sedang terjadi pertarungan makhluk berdarah murni. Bukannya kabur, Shao malah berpikir pasti banyak harta dan ingin menghampiri mereka. Dia pun melihat kalau ada Shi yang sedang bertarung, bahkan sudah menang 4 kali dari monster kupu-kupu iblis berdarah murni yang sangat kuat. Bahkan sekali mengepakkan sayap dapat membelah langit. Tapi serangan sang kupu-kupu sama sekali tak berefek. Shi pun mengeluarkan teknik harta hujan milik klan Yi-nya dan membuat pertahanannya. Sang kupu-kupu sama sekali tak bisa menghancurkan pertahanannya dan malah dipentalkan. Shi pun menggunakan teknik matanya dan menjebak sang kupu-kupu. Diteruskan mengeluarkan kekuatan harta miliknya. Bocah ini bakal sebanding dengan orang-orang kuno di masa depan, sama seperti dewa. Sementara Shao memakan pasir yang dia kumpulkan. Dia ingin menjadi lebih kuat. Shi ini sama seperti dewa, tentu kau sama sekali bukanlah lawannya. Shao pun teringat masa lalu ketika tulang tertingginya dicuri. Dia sangat sedih. Aku tak terkalahkan, kata Shao. Shi pun dengan teknik matanya membuat sang kupu-kupu tunduk dan menjadi anak buahnya. Dan mereka pun pergi dari sana. Mereka sudah pergi, kau jangan makan terus. Shao bahkan mencoba memakan sang batu dewa. Rasanya hambar dan tak enak. Tiba-tiba terjadi goncangan yang menunjukkan kalau penduduk asli Gunung Paituan bakalan keluar. Dan mereka bakal memburu semua orang dari luar yang menjadikan Gunung Paituan nanti neraka berdarah. Mereka pun secepatnya pergi dari sana. Tapi lagi-lagi salah tempat. Tersisa 1 kesempatan terakhir. Mereka mungkin masuk ke sarang penduduk asli Taiku. Shao menyadari adanya kehadiran orang dan langsung bersembunyi. Ternyata itu adalah si wanita bercadar ungu. Shao pun secepatnya pergi dari sana, tapi lagi-lagi terjadi goncangan. Munculnya kepompong ilahi dari bunga teratai. Cewek bercadar ungu ini tahu kalau penduduk asli Taiku bakal pergi mencari makan keluar. Bukannya kabur, wanita ini malah datang untuk mencuri harta karun penduduk asli Taiku. Pintar bukan? Dia pun mulai menghancurkan pertahanan kepompong ilahi itu. Tapi sang batu malah bersin dan menyebabkan mereka ketahuan. Wanita itu pun mengingat Shao dan meminta mata air keabadian. Dan pertarungan pun terjadi. Shao menghindari semua serangannya. Teknik rune milik wanita ini sangatlah kuat. Tapi akhirnya Shao pun berhasil menangkap tangannya. Pertarungan jarak dekat pun terjadi dan berhasil melepaskan cadar sang wanita.
Aku selalu ingin menangkap dan membawa kembali anak binatang buas berdarah murni kembali ke desa. Dan kamu salah satunya, kata Shihao. Pertarungan pun kembali terjadi. Lagi-lagi Shihao berhasil menangkapnya dan malah mengajaknya kembali. Tapi anting wanita itu bisa mengeluarkan serangan. Shihao pun menyadari kekuatan anting itu. Dia pun langsung menggigit telinga sang wanita itu agar tak mengeluarkan serangan. Shihao pun bingung. Dia merasakan manis dari telinganya. Harta macam apa ini? Gelang miliknya juga adalah harta. Sang batu ingin mendapatkannya. Anting sang wanita itu pun diambil oleh Shihao. Pencuri sialan. Dia pun marah dan menyerang Shihao. Tapi itu malah mengenai sarang kepompong dan mementalkan telur di dalamnya. Batu di sana pun mulai runtuh. Shihao secepatnya menyelamatkan telur itu dan mengambilnya. Dia pun kabur dengan drone penyusutan tanah. Mereka pun saling menatap satu sama lain dan Shihao pun kabur. Sang wanita pun begitu kesal. Sementara Shihao akhirnya sampai di Gunung Huakuo. Tapi di manakah yang lain? Sang batu dewa dan Shihao mencium bau harta yang sangat wangi sampai memabukkan. Mereka pun mencoba menghampiri bau itu. Shihao pun mencicipi air dari pohon itu dan berpikir soal Ling Er. Shihao terpengaruh oleh air itu. Sepertinya terhipnotis. Dan juga benda-benda di sana menyerap esensi miliknya. Dan muncullah penduduk asli Haiku yang ingin memakannya.